Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Indonesia di dalam Al-Quran disebut dengan Mekah yang dijanjikan. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa nanti untuk seluruh ulama harus datang dan menyebarkan agama Islam di samudra. Samudra itu bisa dikatakan adalah Indonesia. Mari kita baca Al-Quran di dalam surat ke-90, yaitu Quran surat Al-Balad, yang memang artinya negeri. Berarti negeri itu adalah negara. Coba kita hitung Indonesia. Di dalam huruf abjad, I itu adalah huruf keberapa? Bisa kita hitung ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti ke-9. Dan seterusnya N kita hitung keberapa? Ke-14. Sampai selesai Indonesia hitung. Itu ada berapa? Itu ada 90. Dan ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peninggalanku, kata Nabi Muhammad, nanti akan ada yang menjadi kota Mekah yang disebut dengan Indonesia atau samudra. Tepatnya di mana? Negeri di atas awan yang dikelilingi oleh laut, yang dikelilingi oleh pepohonan, yang dikelilingi oleh gunung. Disebut dengan samudra. Di samudra itulah akan muncul ulama-ulama yang memang jauh dari kemaksiatan. Jadi Indonesia itu adalah Mekah yang dijanjikan di dalam Al-Quran surat Al-Balad. Tidak mustahil, karena Nabi Muhammad bersabda, di kemudian hari tidak lama lagi samudra akan menjadi Mekah, yang dimana nanti Arab akan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Dan jangan heran, di dalam Quran surat Al-Balad, di situ jikalau kita baca dari awal sampai akhir dan kita bisa menafsirkan, Indonesia tersirat dari hitungan. Mungkin kalau secara kasar atau secara lahiriah kita melihat, tidak akan bisa menemukan kata Indonesia. Tetapi kalau misalkan kita bisa menafsirkan satu kata yang ada di dalam Quran surat Al-Balad tersebut. Jadi di sini pentingnya kita mengaji itu jangan hanya mengaji lahiriah, tetapi kita harus bisa mengaji isi. Karena kalau kita mengaji lahiriah, bisa saja kita terbodohi. Bisa saja kita bisa menafsirkan sesuai dengan pemikiran kita. Tapi kalau kita bisa mengaji isi, di situ kita bisa menafsirkan satu sama lain yang memang tepat dan yang memang menemukan hak antara yang hak dan yang batil. Di situ kita akan bisa membedakan kalau kita bisa mengaji isi. Negeri samudra Indonesia itu dikaji isinya oleh Nabi Muhammad SAW dan ketemulah dengan kata Indonesia. Walaupun sekarang Indonesia acak-acakan, banyak utang piutang, bisa dikatakan Indonesia ini diambang kehancuran ya sekarang. Tetapi sabda Nabi mengatakan bahwa nanti Indonesia akan menjadi kota Mekah yang menjanjikan, karena akan terlahir ulama-ulama yang memang menjadi paku bumi di Indonesia ini. Jadi di sini bukan kita fanatik, tetapi di sini kita bicara sesuai yang ada di dalam kitab Fathul Hijar, hadis sahih Ibnu Awaludi. Di mana hadis sahih dari Ibnu Awaludin di dalam bab 38 di situ tercantum akan terjadi dulu kerusuhan, kehancuran di muka bumi ini. Tetapi setelah itu akan terlahir ulama-ulama yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran, dengan kebijaksanaannya yang bisa menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Balad, di situ ada yang diterjemahkan dengan bahasa akan makmur negeriku setelah ada pahlawan yang bisa memakmurkan negeri ini.
itu terjadi setelah hadirnya Satria Piningit, bahkan setelah wafatnya Satria Piningit. Jadi di sini bisa dihitung dengan hitungan ya, karena memang sudah tidak lama lagi. Karena sebentar lagi akan terjadi Indonesia menjadi kota Mekah yang bakal banyak dikunjungi oleh orang-orang. Untuk masalah Ka'bah, itu sudah jelas Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ada di kota Makkah. Tetapi yang nantinya Indonesia adalah kota yang menjadi kota Mekah itu karena adanya sosok pahlawan yang tadi saya sebutkan di dalam Quran surat Al-Balad. Jadi akan banyak orang yang takjub, akan banyak orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan pahlawan yang memang bisa memakmurkan negeri. Berarti bukan hanya Indonesia saja, seluruh alam semesta yang memang orang tersebut sebagai Satria Piningit yang akan dikenal oleh siapapun dan oleh dunia manapun, bahkan oleh negara manapun. Yang memang Satria Piningit itu asli orang Indonesia. Di saat nanti Satria Piningit menjelajahi dunia, jadi nanti Satria Piningit akan dibarengi oleh ulama-ulama di saat ingin memerdekakan Indonesia dan dunia ini. Bahkan Satria Piningit itu akan menjelajahi alam gaib yang memang dimana nanti saat terjadi kerusuhan yang luar biasa, Satria Piningit bisa mengatasi semua itu atas izin Allah dengan bantuan ulama-ulama dan pasukan-pasukan gaibnya. Yang dimana di sana nanti akan terjadi kemakmuran yang sangat luar biasa, bahkan lebih makmur daripada zaman kerajaan Pajajaran. Nah, bahkan untuk saya pribadi sangat tidak sabar ingin berjumpa dengan Satria Piningit kalau memang Allah mengizinkan dan umur saya panjang. Dari mulai Satria Piningit lahir, secara ainul basyirah saya mengetahui lahirnya Satria Piningit tersebut semua atas izin Allah. Memang sampai sekarang jati diri Satria Piningit itu masih tersembunyi. Yang jelas Satria Piningit itu adalah asli dari Indonesia dan keturunan dari Raja Pajajaran. Yang dimana nanti beliau akan menjadi sosok yang dikenal semua makhluk yang ada di muka bumi ini sebagai manusia yang mengenal dengan Satria Piningit. Bangsa gaib pun juga ingin sekali mengenal Satria Piningit. Walaupun bangsa gaib dari sekarang sudah mengetahui Satria Piningit itu siapa, tetapi atas izin Allah Satria Piningit tersebut disembunyikan jati dirinya. Mungkin sekian dari saya. Insya Allah nanti ke depannya saya akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legends never die.